Berhubung saya tingginya cuma 171, alatnya di atas, jadi harus naik kursi. Berhasil. Yes! Cicip kurangnya apa, dan ini bisa kita sisihkan. Ya, patah. Bismillahirrahmanirrahim. Happy for this moment. Welcome to the family. Hai guys, apa kabar? Kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Hari ini aku lagi libur kerjaan. Nah, terus dari kemarin aku sebenarnya udah lama banget nggak makan mie ayam. Dan kemarin aku dapat hadiah. Ini mesin yang aku idam-idamin, bayangin. Aku pernah bikin mie ayam di rumah salah satu teman aku itu 1 tahun yang lalu. Terus di sana aku pertama kali ngelihat ada mesin pembuat mie ayam ya. Ini semuanya mesin pasta ya, jadi bisa bikin untuk mie, bisa bikin untuk spaghetti, bisa bikin untuk lasagna. Jadi ini banyak banget fungsinya. Terus ini udah aku idam-idamin dari setahun yang lalu. Terus lupa. Nah, dan kalau pengen lagi makan mie ayam, aku tuh selalu beli mie yang udah jadi ya. Nama juga mie yang sudah jadi ya, kadang-kadang kalau dapat yang lebih bagus ya bagus gitu. Nah, berarti kata nggak keras atau mie-nya yang kurang gimana. Jadi kalau tuh lebih puas sebenarnya tuh masak sendiri ya. Singkat cerita, kemarin dalam rangka menjelang Valentine, ya. Aku dapat ini hadiah ya. Nah, seneng banget ini. Kemarin sempat kepikiran mau bawa ini ke tempat kerjaan, ke Sampurna, tapi ternyata beratnya ini 10 kilo lebih. Dan ya udah, aku kalau nanti teman-teman kerja aku bikin makan mie ayam, aku bikin mie dari rumah. Karena ini cara kerjanya cepat banget. Terus nanti aku bawa mie yang udah jadi ke Sampurna gitu. Terus jadi mulai kepikiran mau buka PO mie ayam gitu ya. Lucu kali ya. Nah, jadi hari ini vlognya kita masak mie ayam, terus makan mie ayam yang pastinya ya, mukbang lah sendiri. Terus aku juga, harus keluarin pangsit goreng untuk pinggir pangsit ini. Kalau makan mie ayam nggak pakai pangsit kerupuknya kurang afdol. Jadi harus pakai kerupuknya. Harus lengkap ya kan. Nah, kebetulan aku tuh yang begini-ginian itu udah di stok semuanya. Tuh, semuanya udah ada. Jadi tinggal diapain supaya nggak beku. Aku taruh di luar aja. Harusnya dari kemarin sih dikeluarin. Yaudah, sekarang aku mau bikin mie-nya dulu. Jadi aku mau bikin mie-nya setengah kilo aja. Setengah kilo belum tentu habis. Jadi nanti bisa masuk di freezer. Itu enaknya ya. Kalau masak apa-apa kita bisa simpan di freezer. Nanti sekitar beberapa jam sebelum kita mau olah lagi, itu kita keluarin dari freezer. Jadi udah itu. Nah, terus untuk kalian yang penasaran lihat mesin ini, kita lihat sama-sama ya. Jujur aja aku belum tahu cara mengoperasinya. Tapi di sini ada tombol untuk ngidupin, ya kan? Terus di sini kita bisa masukin adonannya. Nah, ngebukanya juga nggak tahu nih gimana caranya. Kiri kanan. Takut patah. Aduh, gimana ini? Gusti, gimana ini cara bukanya? Kebiasaan beli mie ayam di abang-abang sih, jadi nggak. Oh, gitu cara bukanya. Terus di sini ada meterannya juga. Aku nggak tahu nih, mungkin 1 cup 2 cup tepung ya. Nah, jadi itu adonannya tinggal dimasukin di sini. Nanti dia muter sendiri. Terus baminya turun ke bawah, ditampung, direbus. Tapi sebelum bikin baminya, kan ini proses bikin baminya cepet banget, aku mau bikin toppingnya dulu.
Jadi kalau yang pernah nonton vlog aku sebelumnya itu toppingnya itu selalu aku giling. Aku lebih suka ayam yang topping mie ayam itu yang digiling daripada yang disuir-suir, karena disuir-suir itu kerjaan lebih banyak lagi. Udah ada ayam di sini dari cold freezer, mesti dikeluarin ya. Sebenarnya yang lebih praktis itu kita beli aja ayam yang ada kan daging giling, ayam giling juga ada. Nah itu sebenarnya lebih praktis pakai ayam giling. Jadi harusnya, padahal aku tadi udah belanja ya, harusnya kesana aja tadi beli, tapi udah nggak apa-apa karena aku punya stok ayam di rumah. Jadi aku pakai aja stoknya dulu. Nah ini aku mau blender dulu, nanti kalau udah di blender ayamnya, baru aku kasih bawang putih, kasih jahe sedikit supaya rasanya enak, terus dikasih bumbu lah segala macem ya. Aku mau blender ini dulu. Jadi supaya blendernya nggak cepat rusak, kita ngeblendernya dikit-dikit aja dulu. Biasanya kalau blender itu dipaksain, dia kan cepat rusak ya. Apalagi kalau dibikin bakso. Wah, aku udah pengalamannya dulu. Dulu awal-awal waktu pindah ke sini, ke Belanda, aku suka tuh bikin bakso. Nah, kalau bikin bakso suka maksa pengen cepat selesai gilingannya. Dipaksain lah pakai blender kecil yang wattnya kecil gitu. Alhasil, jadi baksonya belum selesai, blendernya rusak, beli blender baru lagi. Berapa kali pakai, pengen ngebakso, gitu lagi kejadiannya. Tuh, jadi kayak gini nih. Udah di blender. Kalau di blender, dipisahin ayamnya, kita ngambil ini dulu. Terus kita blender lagi yang berikutnya. Ini sebenarnya cara kerjanya nggak efisien, tapi nggak apa-apa lah, karena ini blendernya juga baru aku beli. Takut rusak lagi ntar. Nah nanti juga ini isian ayamnya, toppingnya kan itu ditumis ya. Kita juga bisa bikin untuk isi pangsitnya kalau yang mau pakai pangsit. Tapi kalau nggak mau pakai pangsit ya nggak apa-apa. Tapi kulitnya digoreng aja juga enak loh. Ini nggak banyak ayamnya, setengah kilo. Setengah kilo cukup dong. Yang terakhir kecil-kecil, udahlah masukin aja semuanya, dua-duanya. Ribet. Nah udah semua digiling. Ini lapnya masih baru ya. Lap dulu semuanya, bersihin dulu. Jadi besok-besok kalau mau pakai blendernya udah bersih. Gitu. Nah ini ayam gilingnya udah aku mau tumis ya. Tapi kalau kalian rajin, yang nonton vlog ini, yang mau recook juga, itu disuir-suir juga nggak apa-apa. Kan biasa tuh beli di abang-abang yang ayamnya disuir-suir. Bukan cuma di abang-abang sih. Rata-rata juga mie ayam kan rata-rata itu ayam itu di topping ayam itu kan disuir-suir. Tapi itu buat yang rajin, aku mah nggak rajin yang gitu-gituan. Ya. Dan aku biasanya kalau makan mie ayam itu antara yang di restoran gede sama kalau ada pilihan mau makan mie ayam di restoran yang gede atau makan mie ayam di tempat abang-abang. Aku lebih pilih yang di abang-abang karena rasanya itu ada gimana ya, lebih oke rasanya. Yes, bawang putihnya aku punya yang halus, terus jahe aku juga punya yang halus, jadi udah praktis. Tinggal aku kayak apa ya? Oh ya, tinggal bawang berarti yang aku harus siapin. Jadi bawangnya tuh ya nggak usah gede-gede banget lah, di slice halus aja, dipotong-potong halus. Aku potong bawang dulu ya. Jadi kenapa aku lebih memilih masak toppingnya dulu? Karena menurut aku masak toppingnya lebih ribet ya. Kita harus siapin ayamnya, terus siapin kuahnya. Kalau mie-nya kan kita nggak perlu ngulek kayak ngulek mie ayam. Kalau yang manual ya. Nah ini bawang merah. Terus hari ini aku juga sebenarnya lagi bikin ini, lagi bitter balen. Aku mau share resep bitter balen untuk di Instagram sama TikTok. Aku lagi aktif-aktifnya nih di Instagram. Jadi resep-resep kecil aku taruh di sana. Jadi yang belum follow di akun Instagram aku, kalian bisa follow. Aku juga pakai TikTok ya.
Di atas kanan itu ada TikTok aku sama Instagram sama. Nah, ini bawang. Kalau bawang putihnya udah tinggal ditumis karena udah halus. Ini jahe halus. Ini bawang putih halus. Jadi kalau mau masak tinggal daripada harus ngupasin ya. Ini toppingnya harus kita tumis. Jadi aku pakai wajan yang agak gede. Aku panasin minyak dulu untuk tumis ininya. Tumis ayamnya. Ada yang kurang sebenarnya, bakso. Tapi aku nggak punya bakso. Nah, ini untuk tambahannya. Jadi nanti aku tambahin saus tiram. Ini saus tiramnya masih ada sedikit, jadi ini harus dibersihin, dihabisin dulu. Baru pakai yang baru. Ini ada kecap asin sedikit. Sebenarnya itu paling enak apa? Ditambahin jamur. Jamur juga aku lupa beli. Banyak lupanya dah sekarang. Ini minyaknya udah panas. Oke, yang pertama aku tumis dulu bawang. Ini bawang putih. Aku masukin barengan. Terus ini aku tambahin jahe. Ini ya, aku kecilin. Dan sekarang aku masukin ayam. Karena pakai cara gini nih, caranya lebih praktis. Kenapa? Kalau ayam ya, yang disuwir itu pertama harus direbus ayamnya. Lalu itu disuwir. Kalau ini kan caranya lebih praktis. Nah, ini aku biarin dulu. Karena kan di ayam itu pasti mengandung air. Apalagi ini ayamnya dari freezer. Belum lagi yang ayam yang disuntik. Dikasih air supaya ayamnya jadi gede. Jadi pasti airnya itu akan banyak. Nah, ini aku usahain air dari ayam itu kering dulu. Nanti baru aku tambahin nanti merica, aku tambahin saus tiram, saus kecap asin sedikit, baru tambahin kaldu dikit, garam. Aku biarin aja dulu ini. Sambil aku mau lihat dulu adonan dari bitterballen, karena bitterballen itu adonannya. Oh ya, yang belum nonton ada tuh cemilan khas Belanda, bitterballen. Nah, ini bitterballen itu bikinnya mudah banget sebenarnya, tapi itu adonannya harus benar-benar dingin. Jadi nggak cukup di kulkas, tapi harus juga dimasukin di freezer sebentar. Karena dia baru bisa dibentuk itu kalau adonannya udah benar-benar dingin. Aku cek dulu ya. Nih, adonannya. Belum, masih lembek. Ya agak sedikit keras gitu, karena kan bulat ya. Bulat-bulat tuh harus dibulat-bulatin. Jadi ini akan kalau masih lembek kayak gini, nggak akan jadi. Kapan terakhir makan mie ayam enak? Tempatnya di mana? Kalau aku terakhir makan mie ayam enak itu, yang menurut aku sampai ngerasain itu sampai sekarang masih ingat ya. Masih ingat kalau itu benar-benar enak itu, kalau nggak salah waktu itu di Bali. Itu mie ayamnya benar-benar enak loh. Tunggu ini benar-benar kering ya airnya ya. Jadi jangan pakai api yang gede, yang kecil aja apinya. Ini diberesin. Ini juga masih perlu nggak ya, snipe lang? Masih perlu kayaknya. Kayaknya situ dulu. Ini ayamnya udah kelihatan ya. Tuh, airnya juga udah berkurang, tinggal minyaknya lagi. Sekarang aku mau masukin saus tiram. Nah, ini botol lama, isinya habis. Bila perlu dipakai air. Tapi nanti bakal banyak air lagi. Jadi aku tambahin lagi ya. Aku tambahin juga ini kecap asin. Jadi ini kecap asinnya aku pakai asin yang sedang. Jadi nggak asin-asin banget. Karena kita udah pakai saus tiram. Saus tiram tuh juga ada asin. Jadi kita pakainya dikit aja. Nanti aku juga tambahin kecap manis sedikit. Nah, aku mau masukin juga merica. Ini bagian yang paling penting kalau bikin topping mie ayam. Dan bubuk pinter sedikit. Aku kasih kaldu rasa ayam. Aku tinggal tambahin kecap manis sedikit ya. Jadi warna nanti cakep. Nah, ini tinggal dicicip kurangnya apa. Dan ini bisa
kita sisihkan. Untuk yang mau bikin pangsit rebus, ini bisa dipakai, jadi dijadiin isian untuk pangsitnya atau pangsit goreng. Tuh. Nanti kita tinggal keringin kalau udah selesai bikin mie-nya. Oke, aku mau bikin adonan yang 250 gram. Jadi dekat juga ya, karena alatnya baru, jadi aku juga belum biasa sama alatnya. Ini pakai tepung biasa. Jadi dia bisa tuh, ini kapasitasnya tuh 200 sampai cuma 500 gram tepung ya. 250, ini 200 mana sih? Oh, dikit lagi nih sebenarnya. Nempel. Terus kalau ini, tadi aku sempat telepon Meme soalnya. Meke kan punya alat itu udah lama dipakai, jadi udah ngerti ini. Nah ini kalau seandainya adonannya 250 gram tepung, itu pakai air yang dicampur sama telur, itu beratnya 95 gram. PR-nya banyak nih ternyata bikin. Nanti cari timbangan dulu. 95 gram. Oh my god, mau makan enak tuh gini resikonya. Kayak ini, pakai itu. Nah, timbangan di mana? Timbangan. Berhubung saya tingginya cuma 171, alatnya di atas, jadi harus naik kursi. Takutnya nanti udah cari kemana-mana, ternyata nggak ada alatnya. Aku pernah punya kayaknya. Aku mesti beli dulu nih. Mumpung toko masih buka. Sekarang udah jam 6. Aku cari dulu ya. Kan ketemu, aku yakin aku punya. Sekarang hidupin ya. Karena ini ya Tuhan, apa lagi ini? Gimana hidupinnya? aku hidupin dulu ya. Awas loh, nggak sampai nggak jadi nih. Udah baju penuh tepung, naik kursi. Ini gimana sih ngidupinnya? Ini nggak ada tombol soalnya. Harusnya kan otomatis ya. Udah gemes dah. Baterainya habis kali ya. Soalnya ini di sini ada tempat baterai ini. Kayaknya baterainya habis deh. Nah, aku mau bikin yang 250 gram ya tepungnya. Jadi aku butuh air dan telur ini sebanyak 95 gram. Jadi dimasukin, tambahin air sedikit di sini. Jadi ini 49. Nah, ini harus tambahin air. Jadi totalnya harus 95 gram. 1 6. Nah udah, gak apa-apa, 95 gram. Ini aku harus kocok dulu telur sama airnya. Nanti garamnya aku tambahin di tepung. Sekarang kita coba ya. Tepungnya aku masukin. Tambahin garam dulu sedikit di sini. Tutup, tekan sekarang, play. Oh bener, jalan. Yes. Nah, sekarang aku langsung masukin airnya di sini, di sela-sela ini nih. Pelan-pelan. Bismillah. Ini kayaknya lagi ngadon ya. Jadi waktu ngadonnya 3 menit, ini ditaruh otomatis 3 menit. Wih, keluar nih. Nah, ini yang harus dipotong dulu ini. Nah, jadi menurut si Mei, ini harus dipotong dulu karena adonannya masih keriting. Jadi ada ujung-ujungnya keriting. Kita masukin lagi, terus dihidupin lagi. Ih, beneran. Ih, seneng banget liatnya. Dipausin dulu karena masih keriting. Belum jadi ini ya. Jalanin lagi. Berhasil. Yes. Oh, mie ayam. Ini aku cuma bikin 250 gram dulu ya.
Tuh guys, tuh lihat. Stop, potong dulu. Supaya nggak begitu panjang-panjang banget. Lihat ini. Ayamnya udah selesai. Cinta yang malat ini. Ya, yang mau PO mie ayam. Tuh. Harusnya dia bikin 500 gram nih kayaknya. Maksudnya tadi 250 gram. Kayaknya kurang banget ini. Bagus. Puas nih sama alatnya. Lumayan juga ini kayaknya hasilnya. Walaupun cuma 250 gram. Oke guys, nah jadi ini ya, ini terakhir jadi agak keriting nggak jelas gitu. Nah, ini hasil mie-nya. Aku jujur aja nih aku suka ya. Dan ternyata ini 250 gram ini cukup untuk 2 orang makan. Yang satu udah nunggu satu makan di sini. Yang satu lagi udah nunggu di situ. Nah, sekarang aku mau rebus mie-nya ini. Tapi sumpah, aku suka banget loh. Bahagia banget bisa bikin mie ayam. Yaudah, aku rebus sekarang ya. Udah aku kasih minyak, air rebusannya. Ini aku racik dulu minyaknya sambil nunggu airnya mendidih. Ya, kasih minyak, terus dikasih kaldu sedikit. Aku tambahin bawang putih bubuk sama merica. Nah, gini doang. Tinggal diaduk-aduk ya. Ini simple aja ini. Dan sekarang kita lihat airnya. Udah mendidih nih airnya. Dan aku masukin mie-nya ya. Seret. Renang-renang lah kau di sana. Oke guys, kita lihat ini bakminya. Aku nih nggak tahu nih ciri-ciri yang bakminya udah matang atau belum nih, gimana ceritanya ya. Ditekan dikit lah. Oke. Oh, ini udah matang ini. Oke, karena aku bukan tukang bakmi, belum pernah jualan bakmi, jadi aku raba-raba aja lah cara ngambilnya pakai sumpit. Tetap aja ribet. Ribet ah. Nah, yang paling benar tuh pakai ginian tuh. Tuh. Jadi ini antara excited sama lapar gabung jadi satu. Jadi baunya emosi. Nah, kalau gini kan enak mbak kerja samanya. Nah, udah ya. Ini matiin dulu apinya. Ya kalau matiin sih kecilin aja lah. Ya, terus kita racik ke minyaknya. Oke, ini minyaknya tadi. Bakmi kita taruh gini. Nah, gini gaya abang-abang kan gitu kan. Tuh, nah kalau ini pas gayanya. Nih pas nih. Gaya aku yang ini pas. Udah kayak gini. Tinggal ditambahin toppingnya lagi. Tuh. Ya. Nambahin daun bawang. Nambahin bawang goreng. Ya kan? Tadi di jalan ketemu Pak Coy. Masukinlah Pak Coy ke sini. Tuh, sambal. Tinggal kita goreng pangsitnya. Pangsitnya dulu goreng aja dah. Udah kelaparan dah. Ini pangsit kerupuknya. Dan pangsit rebusnya aku juga bikin. Dan ini pangsit rebusnya. Jadi aku bikin dari isian topping ayam tadi. Tuh, dah lengkap dah. Tinggal disiram sama sambal. Makan. Oke guys, akhirnya waktunya untuk makan sekarang ya. Tinggal ditambahin cabai. Di sini aku suka tuh yang pedes. Wah, cabainya. Nih kuahnya. Jadi bikin kuahnya tuh gampang banget lah. Itu cuma air panas dikasih kaldu sedikit. Terus udah lapar. Ya. Dan sekarang waktunya yang kalian tunggu-tunggu, mukbang mie ayam. Yeay, mukbang mie ayam dulu. Ya. Patah. Kayaknya vlog hari ini tuh vlog penuh kehancuran ya. Dimulai dari timbangan
kadang sedih loh. Nyari duit gini-gini amat. Nah, kita aduk dulu mie-nya. Ya, aku tuh tim mie yang diaduk. Sedih kadang-kadang, guys. Dimulai dari timbangan. Terus yang ini belum di persiapan bikin mie ayam ini banyak banget loh. Serius. Ya udah, aku lanjut makan dulu. Karena sekarang udah jam berapa sih? Jam 8 malam ya. Ya. Nah, aku coba dulu mie-nya. Kita review dulu mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja keras aku tuh terbayar ya hari ini. Tekstur mie itu enak banget. Nah, kalau mau bukan nggak bikin sendiri. Teksturnya tuh mie itu bener-bener enak loh. Tuh. Memang beda kalau kita bikin mie sendiri dengan kita beli mie yang di luaran. Seruput kuahnya dulu. Oh, enak. Ini toppingnya enak banget. Ini yang jual bakminya pinter nih abangnya ini. Apa ya? Belum pernah kamu diri sendiri. Ini tekstur mie enak banget loh. Udah kesel-kesel seharian, tapi terbayar. Top. Benar-benar. Enak kok, beneran. Mantap. Kenyal itu gimana sih ya? Bilang aduh, ada. Aku jujur aja kalau kayak gini jadi pede jual mie ayam. Karena aku sendiri puas dengan hasil mie-nya. Puas banget loh. Ini pangsitnya. Gak sia-sia pengorbanan hari ini. Bener. Oke. Beneran loh. Aku kalau minyak kayak gini, jadi pede mau buka PO mie ayam. Terima kasih semuanya udah nonton. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Jadi sekarang vlognya supaya aku juga bisa istirahat. Jadi vlognya sekarang cuma Senin dan Jumat ya. Nanti kalau kondisi udah oke lagi, kita kembali lagi tayang seminggu 3 kali ya. Oke. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan kaget nanti kalau hari Rabu nggak ada vlog karena di skip dulu hari Rabunya ya. Ya. Ini kita bersani mau. Aku udah datang sini. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.